Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlakuan yang Patut. Saudara, walaupun kita bisa berkata Allah itu besar, dahsyat, dan perkasa, sebenarnya tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang bisa menggambarkan kebesaran Allah secara tepat dan memadai. Mari kita perhatikan Yesaya 40 ayat 12 yang menuliskan, "Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan daceng, atau bukit-bukit dengan neraca." Saudara, ketika kita naik kapal atau sedang naik pesawat, kita melihat betapa luasnya lautan. Tetapi dikatakan Allah mampu menakar air laut dengan lekuk tangannya. Ia dapat mengukur langit dengan jengkal. Itu artinya Allah lebih luas dari lautan dan lebih besar dari langit. Pertanyaannya, sudah patutkah perlakuan kita kepadanya? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat 13. Jelas, dialah penasehat yang ajaib. Padahal ketika berdoa tanpa sadar, dalam permintaan kita ada unsur menasehati bahkan mengatur Allah. Kita berani berkata, "Tuhan, aku mau begini supaya begini. Kalau Engkau kabulkan doaku demikian, maka aku demikian." Itu sebenarnya kita sedang mengecilkan arti Allah. Hal seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang terhadap dewa-dewanya. Harusnya kita berbeda dengan mereka, tetapi faktanya kita sama. Sama dalam arti ketika berinteraksi, berhubungan dengan Allah, ada unsur transaksional, seperti dagang. Tuhan jual, kita beli. Saudara, itu perlakuan yang tidak pantas kepada Allah. Kita tidak boleh memperlakukan Allah yang maha berhikmat seperti itu. Ironinya, hal ini terjadi pada orang Kristen. Bahkan mereka yang bisa berbicara cakap mengenai Allah, mereka bertindak seakan-akan itu kehendak Allah atau dalam persetujuan dengan Tuhan. Secara tidak langsung, dia mau mengatur, menasihati Tuhan dengan tindakan tersebut. Ayat selanjutnya, "Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya, tidak mencukupi bagi korban bakaran." Ayat 15-16. Saudara, korban bakaran berbicara tentang korban yang berkenan, yang Allah kehendaki. Dikatakan pulau-pulau tidak lebih dari abu. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya, tidak mencukupi bagi korban bakaran. Artinya, jangan merasa dengan nyanyian, musik, dinamika suara vokal, sehebat apapun, berarti kita sudah memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan. Belum tentu, saudara. Tetapi juga bukan berarti hal itu tidak menyenangkan Tuhan, lalu tidak perlu, bukan. Tetapi ada yang lebih harus kita tahu dan lakukan, yaitu bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah
seharusnya mewakili kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang, apa yang kita lakukan dalam ibadah seharusnya mewakili kehidupan kita sehari-hari. Cerminan dari peragaan hidup kita sehari-hari. Jika tidak begitu, berarti kita menipu Tuhan. Maksud saya, walaupun kita cakap dan fasih dalam pujian, penyembahan, atau tarian, kalau hidup kita tidak menghargai perasaan Tuhan, percuma. Itu sama halnya melecehkan Tuhan. Bukan tidak boleh melakukan pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan nyanyian, tarian, banner, dan lainnya. Boleh. Namun jangan merasa itu sudah cukup. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ayat 17. Kalau ini bicara bangsa atau komunitas, tentu juga berlaku bagi kita sebagai individu. Bumi kita itu seperti debu, sebab ada planet yang besarnya hampir 200.000 kali dari besarnya bumi. Betapa kecilnya bumi ini, seperti debu. Apalagi kita, debu di dalam debu. Jadi, siapakah kita ini? Maka jangan sombong, saudara. Ayat 25, dengan siapa hendak kau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Di sini Allah mengingatkan bahwa dia tidak mau disamakan dengan apapun dan siapapun juga. Allah tidak mau dibanding-bandingkan. Allah itu bukan patung, dewa-dewi atau ilah-ilah yang diciptakan manusia. Firman-Nya berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 26. Jelas, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha kuasa dan maha kuat. Maka perlakuan kita kepadanya harus benar dan patut. Jangan memperlakukan Allah sembarangan. Uang yang sudah kita berikan sebagai persembahan, sebanyak apapun, itu belumlah memenuhi apa yang bisa menyukakan hati Allah. Kita membuat kebaktian sebegitu bagus, musik yang harmoni, vokal yang dinamikanya bagus dengan paduan suara, itu belumlah memenuhi yang Allah kehendaki. Tetapi, kalau kita renungkan, betapa beraninya manusia hari ini terhadap Allah. Bahkan kita sendiri yang mau berurusan dengan Allah, yang mau berinteraksi dengan Allah, juga belum memperlakukan Allah secara patut. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan Allah secara tepat dan patut? Nah, kita harus kembali kepada rancangan Allah semula terkait dengan keberadaan kita sebagai manusia. Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang segambar dan serupa dengan dirinya. Ini yang harus menjadi satu-satunya pergumulan dan perjuangan hidup kita. Supaya sebelum kita meninggal dunia, kita sudah dipandang sebagai seseorang yang berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Allah tidak segan-segan memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Selain untuk menebus dosa manusia, Dia juga menjadi model dari manusia yang Allah inginkan. Maka, perlakuan yang patut
supaya bisa menjadi korban yang berkenan bagi Allah adalah ketika hidup Allah kita hidupkan dalam diri kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang mengenakan sifat dan karakter Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.